Halo semua, kembali lagi di channel Primetime Information. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Siapa yang tidak tahu dengan Malaysia? Negara yang dikenal sebagai asal kartun Upin Ipin ini menjadi salah satu destinasi utama di Asia Tenggara dengan berbagai pesonanya yang sangat mengagumkan. Hal ini dinilai dari beberapa faktor, salah satunya Malaysia terletak di lokasi yang strategis. Selain itu, Malaysia adalah negara yang terletak di ujung tenggara benua Asia dan berbatasan secara tidak langsung dengan Indonesia. Bahasa yang digunakan Malaysia merupakan bahasa Melayu. Nah, buat kamu yang ingin lebih tahu tentang Malaysia, berikut beberapa fakta menarik yang wajib kamu tahu. Apa sajakah itu? Siapkan cemilan dan duduk santai, ini dia informasinya. Yang pertama, negara monarki. Malaysia adalah negara berbentuk monarki konstitusional federal yang terdiri dari 13 wilayah negara bagian dan 3 wilayah federal. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 32.730.000 jiwa pada tahun 2020. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja atau sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali dari antara raja negara-negara bagian yang diperintah. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster. Malaysia juga mempunyai 9 kesultanan yang masih aktif memerintah. Di antara 9 kesultanan tersebut, Kesultanan Kedah ialah kesultanan tertua di dunia yang telah berdiri sejak 1136. Gelar Tun hanya boleh diberikan oleh yang di Pertuan Agong atau setaraf dengan Lord di United Kingdom. Penerima gelar ini tidak lebih dari 25 orang saja. Hanya warga Malaysia yang dapat menerima gelar ini. Kebanyakan penerima gelar ini adalah orang-orang yang pernah memimpin negara dan banyak sekali berjasa kepada negara, misalnya Perdana Menteri. Yang kedua, Menara Petronas. Menara Petronas atau Menara Kembar Petronas adalah menara tertinggi di dunia periode 1998 hingga tahun 2004. Pada tahun 2004, Menara Kembar Petronas tidak lagi meraih rekor tertinggi di dunia karena dikalahkan oleh Burj Khalifa dan Taipei 101. Menara ini termasuk sebagai menara tertinggi keempat di dunia dan tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Menara Petronas yang dirancang oleh arsitek Cesar Pelli dari Argentina selesai dibangun pada tahun 1998. Setelah menghabiskan waktu 7 tahun, menara ini menjadi bangunan tertinggi di dunia sewaktu diresmikan. Menara ini dibangun di atas pondasi pacuan kuda Kuala Lumpur. Kedalaman batuan dasar menjadikan bangunan ini dibangun dengan pondasi paling dalam di dunia. Pondasi sedalam 120 meter itu memerlukan sejumlah beton yang tidak sedikit untuk dibangun dalam waktu 12 bulan oleh Beci Soletens. Menara setinggi 88 lantai ini sebagian besar dibangun dari beton bertulang dengan eksterior bangunan dari baja dan kaca yang dirancang menyerupai motif kesenian Islam yang mencerminkan agama Islam di Malaysia, serta memiliki jembatan udara yang menghubungkan kedua menara di lantai 41 dan 42, yang menjadikannya jembatan dua lantai tertinggi di dunia.
Di bawah menara kembar ini terdapat pusat perbelanjaan terbesar di Malaysia, Suria, KLCC. Dewan Philharmonic Petronas dan sebuah taman KLCC seluas 17 hektar yang menyediakan jalur untuk berjoging dan berekreasi, kolam air mancur yang dihiasi pertunjukan cahaya, kolam rendam, dan arena bermain anak-anak. Yang ketiga, Jembatan Penang 2. Jembatan yang resmi dibuka pada tahun 2014 tersebut menghubungkan daratan utama Malaysia dengan Pulau Penang. Jembatan Sultan Abdul Halim Muazzam atau yang disebut juga Penang Second Bridge ini memiliki panjang total 24 km dengan 16,9 km lintasan berada di atas air. Jembatan dua jalur yang juga merupakan jalan tol ini berbentuk S dan dirancang untuk tahan gempa. Menghubungkan Bayan Lepas dan Seberang Perai, jembatan ini menjadi landmark nasional Malaysia sejak resmi dibuka tahun 2014 lalu. Sebelum jembatan ini dibangun, transportasi dari Pulau Penang ke daratan Malaysia hanya menggunakan dua kapal feri, yaitu Butterworth dan Georgetown. Sekarang, jembatan Penang menjadi sarana laju lalu lintas yang praktis karena melayani tol dengan tiket seharga Rp5,6. Jembatan Penang mulai dibangun tahun 2008 dan selesai tahun 2014 yang melesat 2 tahun dari rencana awal. Hal tersebut dikarenakan kendala biaya yang memang memakan biaya sebesar 1,7 miliar atau 4,5 miliar ringgit. Jika jembatan Penang pertama memiliki panjang 13 km, jembatan Penang 2 ini mengular sepanjang 24 km dengan 16,9 km melintasi lautan. Yang keempat, Taman Nasional Gunung Mulu. Taman Nasional Gunung Mulu, Sarawak, Malaysia adalah situs warisan dunia UNESCO yang terdiri dari gua dan formasi kars. Taman nasional ini terkenal akan guanya. Berbagai ekspedisi telah dilancarkan untuk mengeksplorasi gua dan hutan hujan di sekitarnya. Taman nasional ini dinamai dari Gunung Mulu, gunung tertinggi kedua di Sarawak. Mendaki Gunung Mulu dan menikmati keindahan kawasan wisata alam tersebut dari ketinggian. Suasana dari ketinggian sangat menakjubkan. Selain keindahan alam dari ketinggian, Anda juga bisa menikmati suasana di dalam perut bumi. Kawasan wisata Gunung Mulu National Park ini memiliki 2 buah gua yang menyajikan keistimewaan tersendiri. Suasana di sekitar gua tersebut siap memanjakan setiap wisatawan yang datang ke sana. Sebelum masuk ke dalam mulut gua, Anda bisa melihat pesona di mulut gua yang sangat menarik. Terdapat kanopi-kanopi batu dan pepohonan rindang yang sangat eksotis. Tentu saja hal ini tersebut menarik untuk diabadikan. Ketika memasuki gua, Anda bisa melihat dinding batu stalaktit dan stalagmit yang berada di dalam gua tersebut. 2 buah gua yang ada di sana menyajikan sisi menarik tersendiri. Di Cave of the Winds, keindahan dinding batu stalaktit dan stalagmit disinari oleh cahaya di dalam gua sehingga terlihat sangat mempesona. Sementara di kawasan Deer Cave, Anda bisa melihat sarang kelelawar yang berada di langit-langit gua dengan panjang sekitar 2 km. Meskipun terkesan sedikit menyeramkan, namun Anda tidak perlu takut karena kelelawar yang ada sepanjang gua justru memberikan pesona tersendiri. Di antara gua-gua tersebut juga terdapat aliran sungai. Anda bisa menyewa kapal atau perahu untuk mengarungi aliran sungai tersebut dan menuju ke gua-gua di sekitarnya. Yang kelima, Genting Highland. Genting Highland atau Tanah Tinggi Genting adalah puncak gunung dari pegunungan Sitiwangsa di Malaysia, serta menjadi tempat resort terkenal dengan nama yang sama. Berada di perbatasan negara bagian Pahang dan Selangor, tempat ini dapat dicapai dengan 1 jam berkendara roda 4 dari Kuala Lumpur atau melalui kereta gantung Genting Skyway yang saat ini merupakan yang tercepat di dunia dan terpanjang di Asia Tenggara. Genting Highland didirikan oleh Lim Gohtong dari Fujian, Cina pada awal tahun 1960-an. Sejak itu, Genting Highland berkembang pesat, dikenal sebagai Las Vegasnya Malaysia. Tempat ini merupakan satu-satunya tempat berjudi daratan yang legal di Malaysia. Setiap tahunnya, Genting Highland menjadi lokasi finish dari balap sepeda Tour de Langkawi.
Etape di sini menjadi etape dengan tanjakan terpanjang 30 km dalam balap sepeda. Di bawah bukit terdapat kuil Chinese yang dinamakan kuil Kingsway dan masjid untuk muslim yang dinamakan Masjid Yayasan Muhammad Noah. Cuaca di Genting Highland relatif sejuk dengan temperatur tidak lebih dari 30 derajat Celcius dan jarang turun di bawah 15 derajat Celcius setiap tahunnya. Genting Highland dipilih menjadi World Leading Casino Resort in November 2005 oleh World Travel Awards. Kami rasa cukup, sampai jumpa di Malaysia, dadah!